Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Pukul 4.10 pagi. Alarm jam HP berbunyi nyaring di atas meja samping tempat tidur. Aku langsung bangun, tanpa mikir dua kali. Raka masih setengah ngiler di sebelahku, mungkin karena kecapekan semalam. Aku ambil air wudhu dulu, salat subuh dengan tenang. Udah jadi rutinitas aku sejak kuliah dulu. Setelah itu, baru mulai bersiap buat lari pagi. Bukan cuma biar sehat, tapi juga biar bisa punya waktu sendiri. Di dunia kerja aku yang super sibuk, kadang cuma pagi-pagi begini aku bisa benar-benar merenung, atau sekadar menikmati angin pagi yang segar. Sambil nunggu Aira bangun, aku siapin sarapan. Nasi goreng campur telur ceplok bentuk hati. Biar kelihatan, seru kalau dia lihat. Lagian, anak mana yang enggak seneng kalau makanannya dibikin lucu-lucu? Baru aja selesai masak, suara teriakan kecil dari kamar belakang terdengar. Mami! Aku tersenyum. Iya, Mami di sini sayang. Aira lari-lari, sambil memeluk teddy bear kesayangannya. Matanya masih setengah tertutup, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya lebar banget. Papa udah bangun? Tanyanya. Iya, tapi Papa masih mandi. Ayo kita makan duluan, biar Papa pulang dari apel bisa langsung makan. Setelah semua siap, Raka keluar kamar. Dia pakai seragam polisi coklat tua, sedikit belepotan bekas keringat kemarin sore. Tapi dia tetap kelihatan seperti biasa, tenang, tegas, dan ramah kalau sama Aira. Dia langsung menghampiri kami berdua, mencubit pipi Aira, lalu duduk di mejanya. Wah, nasi goreng hati. Untuk motivasi kerja ya, katanya sambil senyum-senyum. Iya. Dong, Papa! Jawab Aira riang. Melihat mereka berdua, entah kenapa rasanya hidup ini sempurna. Punya suami yang peduli, anak yang lucu, pekerjaan yang punya tujuan. Meskipun sibuk, kami selalu usahain punya waktu bersama. Bahkan cuman untuk makan pagi, itu aja udah bikin hati hangat. Sehabis sarapan, Raka pamit ke kantor dulu. Aku harus antar Aira ke sekolah. Kebetulan hari ini giliran aku yang nganter, karena Raka ada rapat pagi. Jalan pagi masih sepi. Anak-anak belum banyak yang di luar rumah. Kami sampai di TK Cendekia pagi kurang lebih 20 menit. Aira langsung loncat-loncat turun dari mobil, peluk gurunya, lalu agak ragu-ragu melambaikan tangan ke aku. Ayo sayang, masuk ya. Mami tunggu kamu pulang nanti. Iya, Mami. Lalu aku balik ke rumah, bersiap buat berangkat ke kantor. Hari ini aku akan bertemu dengan beberapa korban KDRT yang baru saja dilaporkan ke unit kami. Tugasku sebagai petugas perlindungan perempuan dan anak bukan cuma soal pengaduan, tapi juga pendampingan. Dan itu butuh perhatian ekstra. Sesampainya di kantor, aku langsung briefing singkat dengan tim. Ada beberapa kasus baru, termasuk satu kasus yang cukup sensitif, korban dari istri kedua seorang pejabat daerah, tapi belum bisa diproses karena banyak tekanan dari berbagai pihak. Kalau ada satu hal yang bikin aku geram, itu adalah saat perempuan dilecehkan, disakiti, atau dimanfaatkan, lalu ketika mereka berusaha bangkit, malah ditekan balik. Kadang, sistem justru melindungi pelaku. Aku memang bukan orang yang suka protes keras-keras. Lebih suka diam-diam bergigi tajam. Kalau ada yang salah, aku usaha benerin. Kalau bisa secara prosedural bagus. Kalau enggak, ya harus cari celah. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku sedang membaca laporan perkembangan korban dari minggu lalu saat HP-ku berdering. Panggilan dari Raka. Assalamualaikum, Mem Sapaku. Waalaikumsalam. Kamu udah nerima korban baru? Iya, tadi pagi. Masih tahap identifikasi. Kenapa? Ada apa? Enggak, cuma mau bilang. Aku dapat kasus narkoba besar di pelabuhan. Ini prioritas tinggi. Jadi mungkin malam agak telat pulang.
Aku geleng-geleng sendiri. Kamu jaga diri ya. Jangan lupa makan siang. Dan jangan lupa Aira udah demam semalam. Aku izin hari ini, biar temani dia. Oh iya, makasih. Aku pulang cepet aja nanti. Kamu juga jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Setelah telepon putus, aku duduk sejenak. Hidup kami memang kayak rantai kecil. Terhubung, tapi tarik-menarik. Raka di reskrim, aku di PPA. Sama-sama sibuk, tapi saling dukung. Dan yang penting, kami sepakat. Keluarga di atas segalanya. Siang itu, aku lanjutkan dengan pertemuan dengan salah satu korban baru. Seorang perempuan muda bernama Lina. Wajahnya pucat, matanya takut-takut. Ia datang dengan jaket panjang padahal cuaca panas. Aku langsung sadar, pasti ada luka di balik bajunya. Tenang, kamu aman di sini, ujarku pelan. Dia cuma mengangguk, lalu mulai menangis perlahan. Aku duduk di depannya, mendengarkan. Bukan untuk menginterogasi, tapi untuk memahami. Karena kadang, perempuan yang jadi korban butuh seseorang yang mau benar-benar mendengarkan. Setelah dia sedikit tenang, ia akhirnya mulai bercerita. Awalnya pelan, tapi lama-lama lebih lancar. Dari ceritanya, aku bisa simpulkan ini bukan hanya soal KDRT biasa. Ada hubungannya dengan lingkaran kejahatan yang lebih besar. Sayangnya, belum bisa kuproses sekarang. Aku harus bicara dulu dengan tim investigasi. Saat aku pulang ke rumah, matahari mulai condong ke barat. Aku langsung ke kamar Aira, memastikan dia sudah tidur. Wajahnya merah sedikit, tapi napasnya tenang. Aku sentuh keningnya. Masih agak hangat, tapi dokter bilang besok akan baik-baik saja. Aku duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat. Lampu belum menyala, jadi suasana agak redup. Di luar, burung-burung mulai pulang ke sarang. Raka belum pulang. Pasti masih di lapangan. Aku pesan singkat dia. Aira sudah tidur. Kamu jaga diri ya. Belum dibalas. Tapi itu biasa. Aku tahu, suami saya bekerja bukan hanya demi gaji. Tapi demi negara, demi masa depan Aira, dan demi anak-anak lain yang mungkin bisa hidup lebih baik jika kejahatan bisa dicegah. Aku pandangi foto keluarga di atas meja. Kami bertiga tertawa, di tengah hujan deras waktu piknik di Gunung Ciremai. Saat itu semua terasa ringan. Padahal, esok hari bisa aja lebih berat. Tapi, itulah hidup. Selalu ada badai yang mengintai di balik langit biru, dan aku siap menghadapinya. Aku langsung menuju ruang kasus darurat. Di sana sudah ada beberapa rekan tim duduk mengelilingi meja bundar kecil sambil membuka laptop dan berkas-berkas laporan. Intan, kamu udah lihat ini? Tanya Mbak Dina, senior di unit kami, sambil menyodorkan selembar kertas. Itu adalah hasil visum korban yang aku tangani kemarin, Lina. Aku baca sekilas, dan jantungku langsung berdebar. Luka memar di bagian tubuhnya bukan cuma karena pukulan biasa. Ada bekas cekikan, luka gores di pergelangan, tangan, bahkan bekas rokok yang dibakarkan di paha. Semua itu menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar KDRT biasa. Ini, parah banget, gumamku pelan. Iya, dia bilang, suaminya punya hubungan sama orang-orang besar. Tapi dia takut sebut nama, kata Mbak Dina. Aku tarik napas panjang. Dia trauma berat, tapi dia mulai percaya sama kita. Aku akan dampingi dia sampai bisa bersaksi, Mbak Dina mengangguk. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu terlalu dekat. Nanti malah susah kalau harus ambil keputusan objektif. Aku tersenyum tipis. Aku ngerti, tapi kadang, untuk bikin korban bicara, mereka butuh merasa aman. Dan cara terbaik buat bikin mereka aman adalah dengan tunjukkan bahwa kita peduli. Setelah rapat singkat, aku masuk ke ruang konseling. Di sanalah Lina sedang menunggu. Wajahnya masih pucat, matanya sembab. Ia duduk dengan posisi agak membungkuk, seperti masih mencoba melindungi diri. Hai Lina, kamu udah makan pagi? Sapaku lembut. Ia menggeleng pelan. Aku ambil roti dan air mineral dari lemari kecil di pojok ruangan, lalu duduk di sebelahnya. Kamu makan dulu ya. Aku temenin. Setelah itu, kita bisa ngobrol lagi. Kalau kamu siap.
Ia menatapku ragu, tapi akhirnya menerima roti itu. Makan perlahan, tanpa banyak bicara. Beberapa menit berlalu. Suara detik jam dinding terdengar jelas. Hingga akhirnya ia angkat suara. "Kenapa ibu baik sama saya?" Aku menoleh. "Karena semua orang layak diperlakukan baik. Apalagi kamu yang lagi butuh pertolongan." Matanya berkaca-kaca. "Tapi saya takut. Saya enggak yakin bisa hidup normal lagi." Aku pegang tangannya pelan. "Kamu bisa. Perlu waktu iya, tapi kamu bisa. Dan kamu enggak sendirian. Aku dan timku di sini untuk bantu kamu." Ia menunduk, lalu mulai menangis perlahan. Tangisku juga nyaris keluar. Kadang, melihat korban menangis bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya merasa dilindungi. Sehabis itu aku ajak Lina untuk lanjutkan wawancara. Aku catat semua yang ia ceritakan, mulai dari awal pertemuannya dengan suaminya, hingga alasan ia bertahan selama ini. Menurut ceritanya, suaminya itu bukan hanya pengusaha biasa. Ia ternyata salah satu bandar narkoba besar yang selama ini diburu oleh unit reskrim. Bahkan, Lina sempat melihat transaksi besar-besaran di rumah mereka. Tapi ia takut. Takut kalau suaminya akan balik mengejar. Takut kalau dirinya akan disingkirkan. Begitu saja jika berbicara, aku dengarkan semua itu dengan sabar. Sampai akhirnya, HP-ku berdering. Panggilan dari Raka. Aku minta maaf sejenak ke Lina, lalu angkat telepon. "Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam. Kamu udah sampai kantor?" Tanya Raka. "Iya, udah. Lagi sama korban baru." "Ada apa?" "Kamu tahu kasus narkoba di pelabuhan? Aku dapat informasi tentang jaringan besar. Ada nama Lina di dalamnya." Aku langsung kaget. "Lina? Kamu serius?" "Iya, cuma nama belakangnya belum ketemu. Tapi Intel bilang dia adalah istri muda dari bandar yang kita incar." Aku diam sejenak. Otakku mulai memproses. Jadi selama ini, Lina bukan cuma korban. Ia juga mungkin menjadi kunci dari sebuah kasus besar. Raka. Dia di sini. Aku yang tangani. Dia trauma berat. Aku nggak yakin dia bisa jadi saksi sekarang. Tapi, ini penting, Intan. Dia bisa jadi petunjuk terbesar kita. Aku menarik napas panjang. Aku ngerti. Tapi kita nggak bisa paksa dia. Dia butuh pendampingan dulu. Kalau kita buru-buru, dia bisa kabur atau malah tutup mulut. Ada jeda sejenak di ujung sambungan. "Oke, aku percaya kamu. Tapi tolong, kalau ada info apapun, kasih tahu aku duluan. Ini prioritas tinggi." "Iya, pasti. Aku juga bakal update kamu tiap hari." Setelah telepon putus, aku kembali fokus ke Lina. Ia melihatku dengan tatapan waspada. "Ada apa, Bu Polisi?" Aku tersenyum samar. "Enggak apa-apa, cuma soal pekerjaan. Kamu tenang aja. Tapi aku tahu, setelah ini, segalanya akan berubah." Selesai dengan Lina, aku pulang ke rumah menjemput Aira. Hari ini giliran aku yang ambil dari TK. Raka pasti masih di lapangan, mungkin di pelabuhan. Saat mobil berjalan di jalanan sore yang mulai ramai, pikiranku melayang-layang. Aku tahu, sebagai polisi aku harus netral, harus profesional. Tapi sebagai manusia, aku juga punya hati. Dan sebagai istri aku juga punya suami yang bekerja di dunia yang sama. Tapi kadang punya tujuan yang berbeda. Bagaimana kalau Lina benar-benar jadi kunci kasus besar Raka? Bagaimana kalau aku harus memilih antara melindungi korban atau membantu suamiku? Aku menepis pikiran itu. Masih terlalu dini. Yang penting sekarang adalah membuat Lina merasa aman, memberinya harapan bahwa hidupnya bisa lebih baik. Kalau nanti konflik datang, biarlah datang saat kami siap menghadapinya. Sampai di TK, Aira langsung lari-lari ke mobil. Pipinya merah, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya lebar banget. "Mami, tadi Kak Faris ngasih aku stiker." "Oh, hebat banget ya. Kamu main apa hari ini?" "Main boneka, dan guru kasih cerita tentang kupu-kupu." Aku tertawa pelan. Anakku emang suka banget kupu-kupu. Katanya, kupu-kupu itu cantik dan bebas. Aku doain semoga ia bisa tumbuh seperti itu. Cantik dari dalam dan bebas dari kejahatan. Saat mobil melaju pulang,
matahari mulai tenggelam. Langit berubah jadi oranye. Aku menyetir dengan tenang, sambil mendengarkan lagu anak-anak yang diminta Aira. Tapi di balik kedamaian itu, aku bisa rasakan bayangan gelap mulai mengintai, dan entah kenapa aku tahu semuanya belum selesai. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar masih dingin, tapi matahari sudah mulai menampakkan diri. Aku duduk sejenak di teras sambil minum teh hangat, menikmati hening pagi yang jarang bisa kurasakan akhir-akhir ini. Aira belum bangun. Raka juga belum pulang semalam. Katanya dia harus menghadiri briefing lanjutan soal operasi penyelidikan narkoba di pelabuhan. Aku menyeruput teh perlahan, memandangi daun-daunan yang bergoyang pelan. Ada firasat aneh di hatiku. Seperti ada sesuatu yang bakal berubah hari ini. Setelah Aira bangun dan sarapan, aku antarkan dia ke sekolah. Di mobil, dia asyik bercerita tentang mimpi buruknya semalam. Mimpinya papa hilang, Mami. Terus kita cari-cari dia di tempat gelap. Aku langsung meremas kemudi sedikit lebih kuat. Tenang. Iya, sayang. Papa pasti selalu ada buat kita. Iya, tapi tadi aku takut banget. Aku pandangi wajahnya lewat spion tengah. Matanya masih agak sembab. Pipinya sedikit pucat. Anakku memang sensitif. Dia bisa merasakan kalau suasana keluarga sedang tidak tenang, meskipun kami coba sembunyikan. Sesampainya di TK, ia langsung melompat turun dan berlari ke arah gurunya. Aku hanya bisa doakan semoga hari ini baik-baik saja. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ruang konseling. Lina sudah menunggu di sana, tampak lebih tenang dari kemarin. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tidak lagi seperti orang ketakutan setiap kali mendengar suara pintu dibuka. "Selamat pagi, Lina," sapaku sambil duduk di sebelahnya. Ia tersenyum tipis. "Selamat pagi, Bu Polisi," aku tertawa pelan. "Kamu bisa panggil aku Intan aja, lebih santai." Ia mengangguk. "Intan, terima kasih banyak. Saya enggak pernah merasa aman sejak lama." Aku pegang tangannya pelan. "Kami di sini untuk kamu. Sekarang mau ngobrol lagi? Atau istirahat dulu?" Lina diam sejenak lalu berkata, "Saya siap, tapi tolong jangan kasih tahu siapapun, termasuk suami ibu." Aku mengerutkan dahi. "Kenapa kamu bilang begitu?" Ia menunduk. "Karena saya tahu suami ibu sedang mencari bandar itu. Dan saya takut dia akan menggunakan saya sebagai alat." Jantungku berdebar. Aku tahu Raka sedang mengejar kasus besar. Tapi aku juga tahu, Lina bukan cuma korban. Ia juga bisa menjadi senjata, atau malah menjadi target jika semua pihak tahu informasi yang ia miliki. "Kamu tenang dulu. Aku janji, aku nggak akan membocorkan apapun tanpa izinmu," ujarku pelan. Ia menatapku. "Tapi, saya juga takut kalau ibu akan memilih suami ibu daripada saya." Aku menarik napas panjang. "Lina, aku memang istri Raka. Tapi aku juga polisi. Aku di sini bukan cuma karena tugas, tapi karena percaya bahwa semua orang berhak dilindungi, termasuk kamu." Matanya berkaca-kaca. "Saya cuma ingin hidup normal, punya anak yang sehat. Tapi saya takut mereka akan datang lagi." Aku diam. Aku tahu, sindikat itu pasti sedang mencari Lina. Kalau mereka tahu dia kabur, pasti mereka akan marah. Dan kalau mereka tahu dia bisa menjadi saksi, mereka akan melakukan apapun untuk menutup mulutnya. Termasuk membahayakan orang lain, termasuk keluargaku. Sehabis sesi konseling, aku pulang ke rumah. Raka ternyata baru sampai. Ia sedang mandi saat aku masuk. Aku lihat meja makan kosong. Ini pertanda dia belum sempat makan. Aku ambil roti dan telur dari kulkas, lalu buatin omelet cepat. Beberapa menit kemudian, Raka keluar kamar dengan seragam, rapi tapi wajah lelah. "Kamu udah pulang?" tanyanya. "Iya, habis sama Lina. Kamu capek banget ya?" Dia mengangguk, lalu duduk di kursi makan. "Ini kasus makin rumit. Narkotika jenis baru, pengiriman internasional. Dan Intel bilang, bandarnya punya banyak jaringan. Bisa jadi di dalam institusi kita sendiri." Aku diam. Aku tahu dia sedang fokus, tapi aku juga ragu-ragu untuk bicara. "Aku ketemu Lina tadi pagi," kataku perlahan.
Raka menghentikan sendoknya. Oh iya? Dia gimana? Masih trauma, tapi mulai bisa cerita lebih banyak. Dia tahu banyak hal. Raka menatapku. Jadi, kamu bisa minta dia jadi saksi? Aku menelan ludah. Aku nggak bisa paksa dia. Dia takut balasan dari mantan suaminya. Tapi, dia juga ingin lepas. Hanya butuh waktu. Raka menarik napas panjang. Waktu adalah musuh kita, Intan. Semakin lama, semakin besar kemungkinan dia akan ditemukan. Kalau dia ditemukan duluan oleh mereka, bisa jadi dia akan tutup mulut. Atau lebih buruk lagi. Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tahu, kalau kita buru-buru, Lina bisa kembali ke keadaan defensif. Bahkan bisa kabur lagi. Kalau kita buru-buru, dia bisa lenyap. Dan kita nggak akan pernah dapat informasi dari dia. Raka menatapku tajam. Jadi kamu memilih dia daripada tugas negara? Aku menatapnya lurus-lurus. Aku memilih cara yang benar. Bukan cepat. Kami saling diam sejenak. Lalu Raka menyendok makanannya dan berkata pelan, "Aku percaya kamu, tapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan." Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu. Hubungan kami mulai terancam. Antara tugas, kepercayaan, dan perasaan. Malam itu, aku duduk di depan laptop, melihat dokumen-dokumen hasil investigasi internal. Aku coba cari nama bandar yang disebut Lina, dan ternyata cocok dengan data yang dimiliki unit reskrim. Nama lengkapnya Arman Saputra, alias Pak Man, pemilik beberapa usaha impor, tapi sebenarnya dalang di balik perdagangan narkoba internasional. Dan yang paling membuatku khawatir, salah satu foto di database menunjukkan Arman sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh besar, yang aku kenal betul. Itu adalah Kompol Heri, atasan langsung Raka. Jantungku berdebar. Ini bukan cuma soal Lina. Ini bukan cuma soal tugas. Ini soal siapa yang bisa kita percaya. Aku menutup laptop pelan. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh tekanan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan hanya pada musuh di luar, tapi pada orang-orang di dalam sistem yang seharusnya melindungi kami. Aku bangun pagi itu dengan perasaan berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban di kepala dan dada yang tak kunjung hilang. Raka sudah pergi ke kantor lebih awal. Ada memo tertempel di kulkas. Aku pulang malam nanti. Jaga Aira baik-baik. Aira sedang mandi saat aku masuk ke kamar mandi belakang. Suaranya riang menyanyi lagu anak-anak, sementara air mengalir deras. Aku tersenyum pelan. Dia selalu punya cara untuk membuat hati jadi ringan, meski dunia sedang berat. Tapi hari ini, rasanya seperti akan ada sesuatu yang meledak. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ruang penyimpanan kasus sensitif. Ini adalah ruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh petugas terbatas. Aku membuka dokumen hasil investigasi unit reskrim, mencari foto Kompol Heri bersama Arman Saputra ada di salah satu laporan intelijen dari 3 tahun lalu. Keduanya terlihat akrab, berbicara di sebuah restoran mewah di luar kota. Nama restoran itu juga tercatat sebagai tempat beberapa transaksi besar dilakukan. Aku menutup laptop, napasku agak memburu. Kalau benar Heri terlibat, maka Raka dalam bahaya. Dan Lina pasti dalam bahaya lebih besar lagi. Aku langsung menuju ruang konseling. Lina sudah menunggu, wajahnya tampak cemas. "Ada apa, Bu Intan?" tanyanya pelan. Aku duduk di depannya. "Kamu percaya sama aku?" Ia menatapku ragu-ragu, lalu mengangguk. "Iya. Kalau kamu percaya, tolong ikuti semua yang aku bilang. Aku mau bantu kamu keluar dari sini. Pergi ke tempat aman. Tapi kamu harus percaya sepenuhnya padaku." Lina diam. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa tiba-tiba begini? Apa ada yang terjadi?" Aku tarik napas panjang. Aku baru tahu kalau orang-orang yang melindungi mantan suamimu itu ada di lingkaran dekat kami. Kalau kamu tetap di sini, kamu bisa ditemukan. Dan kalau mereka menemukanmu, duluan, aku nggak yakin kita masih bisa melindungi kamu." Lina mulai menangis. Saya takut banget." "Aku juga," bisikku.
Tapi aku tetap akan bantu kamu. Aku janji. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya kami putuskan rencana evakuasi. Aku akan bawa Lina ke tempat perlindungan rahasia di luar kota. Tempat itu dikelola oleh komunitas sukarelawan yang biasa bekerja sama dengan kami. Hanya sedikit orang yang tahu lokasinya. Sebelum berangkat, aku hubungi Raka via pesan singkat. Malam ini aku izin pulang agak telat. Ada urusan mendadak di kantor. Belum dibalas. Pukul 7 malam, aku sudah siap berangkat. Aku kenakan jaket panjang pada Lina, lalu kami keluar lewat pintu belakang kantor. Mobil hitam tanpa plat resmi sudah menunggu. Pengemudanya adalah Faris, teman lama dari tim investigasi yang bisa dipercaya. "Siap?" tanya Faris. "Iya, cepat. Jangan sampai ada yang lihat." Kami masuk mobil. Faris langsung menjalankan kendaraan. Dari dalam mobil, aku melihat ke belakang. Kantor mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Aku berdoa semoga semuanya lancar. Pukul 8 malam, HP-ku berdering. Panggilan dari Raka. Aku menahan napas sejenak, lalu angkat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kamu di mana?" tanyanya langsung. "Masih di kantor. Tadi ada rapat dadakan. Jadi kamu belum pulang?" "Belum." "Kenapa?" Aku bisa dengar suara Raka berubah. "Intan, kamu bawa Lina?" Aku diam. "Kamu bawa Lina, ya?" Aku menarik napas. "Aku cuma ingin melindungi dia. Kamu tahu konsekuensinya. Ini bukan tentang kamu atau perasaanmu. Ini soal operasi besar. Kamu bikin rencana tanpa koordinasi dengan atasan. Tanpa izin, tanpa persetujuan dari unit reskrim." Aku mengepal tangan. "Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu kalau dia di sini, dia akan mati. Aku nggak bisa biarkan itu terjadi." Raka diam sejenak. "Kamu pikir aku nggak tahu itu, tapi kamu juga harus mikir. Kamu polisi, bukan pengacara atau LSM. Ini bukan cuma soal perasaan. Ini soal hukum." Aku hampir menangis. Dan hukum itu harus adil, Raka. Tapi kalau kita biarkan korban lenyap karena takut, hukum itu jadi alat penindas. Raka menarik napas panjang. "Di mana kalian sekarang?" Aku ragu. "Aku nggak bisa kasih tahu kamu. Maaf." "Intan." Aku menutup telepon. Faris melirik ke arahku. "Dia marah?" "Iya." "Tapi dia juga paham. Hanya butuh waktu." Faris mengangguk. "Semoga saja." "Kita udah deket, tapi aku rasa besok bakal jadi hari yang berat buat kamu." Aku menatap jalanan gelap di depan. "Iya, aku siap." Pukul 10 malam, aku menerima pesan dari Raka. "Kamu benar. Aku paham. Tapi kamu juga harus tahu, aku kena tegur keras. Gara-gara kamu ambil Lina tanpa izin. Atasanku marah. Katanya aku gagal kontrol istri sendiri." Aku baca ulang pesan itu 2 kali. Lalu ketiga kalinya. Gagal kontrol istri, aku mengetik balasan. Aku bukan barang yang bisa dikontrol. Aku manusia, polisi, istri. Tapi aku punya hati. Dan aku enggak akan tinggal diam kalau ada nyawa yang bisa diselamatkan. Aku tekan tombol kirim. Lalu aku rebahkan kepala ke sandaran kursi, menatap langit-langit mobil. Aku tahu, setelah ini, segalanya akan berubah. Hubungan kami tak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu, aku melakukan hal yang benar, meskipun itu salah secara prosedural. Dan aku siap menghadapi konsekuensinya. Hari itu hujan deras. Aku duduk di ruang konseling kecil di tempat perlindungan rahasia. Lina sedang membaca buku di sudut ruangan, sementara Faris mondar-mandir memeriksa keamanan luar. Tempat ini terletak di desa pinggiran, jauh dari keramaian kota. Hanya beberapa orang saja yang tahu lokasinya. Ponselku bergetar di atas meja. Ada pesan dari Raka. "Kamu aman." Aku menatap layar sejenak, lalu membalas singkat. "Iya." "Kamu?" Beberapa detik kemudian, responsnya masuk. "Aku baik-baik saja." Tapi atasan marah besar. Mereka bilang kamu melanggar protokol. Aku tersenyum getir. Sejak kapan membantu korban dianggap sebagai pelanggaran? Lina mengangkat wajahnya dari buku dan menatapku. "Ada apa, Bu Intan?"
Aku menggeleng. Nggak apa-apa, cuma soal pekerjaan. Dia mengernyit. Dari ekspresi ibu, kayaknya enggak, cuman soal pekerjaan. Aku tertawa pelan. Iya, mungkin iya. Lina menyimpan bukunya, lalu duduk lebih dekat. Apa suami ibu marah sama ibu karena bawa saya ke sini? Aku diam sejenak sebelum menjawab. Iya, dia merasa aku melanggar aturan. Kenapa dia marah? Bukannya ibu hanya ingin melindungi saya? Aku menarik napas panjang. Karena kami beda cara pandang. Dia polisi yang punya tugas. Aku juga polisi, tapi aku lihat kasus ini dari sisi manusia. Lina menunduk. Saya minta maaf. Saya jadi beban. Aku langsung angkat tangan. Jangan bilang begitu. Kamu bukan beban. Kamu korban. Dan semua korban punya hak untuk hidup. Matanya berkaca-kaca. Tapi saya takut kalau nanti mereka menemukan saya di sini. Saya takut akan membahayakan ibu. Aku menepuk tangannya lembut. Kalau kita selalu takut, mereka akan menang. Kita harus percaya bahwa masih ada hal benar di dunia ini, bahwa keadilan bisa hadir. Bahkan lewat perjuangan kecil seperti ini. Dia tersenyum samar. Ibu baik sekali. Aku balas senyumnya. Aku cuma manusia biasa. Tapi aku percaya pada hatiku. Pagi harinya, HP-ku berdering. Itu panggilan video dari Aira. Aku langsung angkat. Mami, serunya. Riang. Wajahnya terlihat cerah, meski sedikit lelah. Di belakangnya, Raka sedang memasukkan potongan buah ke mangkuk. Hai sayang. Mami rindu banget, balasku, berusaha menahan sedih. Iya Mami, Papa ajak main bola tadi pagi. Oh, hebat ya. Mami bangga. Kamu makannya udah? Iya, sudah. Papa masakin nasi goreng hati lagi. Aku menoleh ke kamera. Dan benar, Raka. Sedang menyiapkan sarapan sambil sesekali melihat ke arah HP. Setelah Aira selesai, Raka mengambil alih. Kamu di mana? Tanyanya pelan. Aku di tempat aman. Jangan khawatir. Raka mengangguk. Aira tanya terus kenapa kamu belum pulang. Aku bilang, Mami lagi dinas luar kota. Aku menarik napas. Terima kasih. Dia diam sejenak lalu berkata, Intan, kita harus bicara. Setelah kamu pulang. Aku menatap matanya lewat layar. Iya, aku siap. Raka mengangguk. Aku tunggu kamu. Lalu dia menutup panggilan. Aku menatap layar gelap itu lama. Aku tahu, pembicaraan itu akan berat. Tapi aku juga tahu, hubungan kami belum rusak. Masih bisa diperbaiki. Asalkan kami berdua mau saling mendengarkan. Tiba-tiba, Faris muncul di pintu dengan wajah cemas. Intan, kita harus pergi. Ada mobil mencurigakan di pos penjagaan. Aku langsung berdiri. Berapa banyak orang? 2, pakai jaket hitam, ngaku anggota polisi tapi ID mereka palsu. Lina mulai panik. Mereka pasti dari mantan suami saya. Aku pegang tangannya. Tenang, kita udah siap kalau ini bakal terjadi. Faris langsung memimpin evakuasi darurat. Kami keluar lewat jalur belakang, menuju mobil cadangan yang sudah disiapkan. 2 petugas lain dari tim perlindungan ikut serta. Kami sampai di mobil, dan langsung kabur. Dari belakang, aku lihat bayangan mobil hitam mulai mengejar. Cepetin! Aku berteriak pada Faris. Dia menancap gas. Mobil melaju cepat, melewati jalan-jalan, sempit dan tikungan tajam. Hujan membuat visibilitas buruk, tapi Faris cukup mahir mengendalikan kendaraan. Setelah setengah jam, akhirnya kami berhasil kabur dari kejaran. Saat situasi agak tenang, aku ambil ponsel dan mengirim pesan ke Raka. Ada yang mengejar kami tadi malam, bukan polisi asli. Mungkin dari jaringan Arman. Aku dan Lina aman, tapi kami harus cari tempat baru. Belum dibalas. Aku menatap langit yang masih gelap. Hujan deras menggema di atap mobil. Dan aku tahu, ini bukan cuma tentang Lina lagi. Ini juga bukan hanya tentang tugas atau prosedur. Ini tentang nyawa. Dan aku siap melawan siapapun yang ingin menghancurkan keadilan. Aku terbangun karena suara dering HP yang tak henti-hentinya.
Aku melihat jam di layar, pukul 6.17 pagi. Belum sempat aku angkat, panggilan itu langsung terputus. Beberapa detik kemudian, masuk pesan dari Raka. Pulang sekarang. Aku langsung bangun. Jantungku berdebar. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Lina sedang memasak air di dapur kecil tempat perlindungan sementara kami. Ia menoleh saat melihat ekspresiku. "Apalagi?" tanyanya pelan. Saya enggak tahu, tapi kayaknya ada yang serius. Aku buru-buru mengemasi barang-barangku. Faris juga langsung sigap. Ia sudah biasa menghadapi situasi darurat seperti ini. "Ada apa?" tanyanya. "Aku nggak bisa jelasin sekarang. Cepetan, tolong antar aku pulang." Faris mengangguk. "Oke, tapi kamu harus kasih tahu aku kalau ini soal Laira." Aku diam. Entah kenapa, firasanku langsung menuju ke arah itu. Perjalanan dari tempat perlindungan ke rumah memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jalanan pagi hari masih lengang, tapi hatiku kacau balau. Setiap detik terasa lama. Aku mengecek HP, tiap beberapa menit, tapi belum ada kabar lanjutan dari Raka. Hingga akhirnya, saat mobil mulai memasuki area perumahan kami, aku melihat 2 mobil polisi terparkir di depan rumah. Lampu rotator menyala meski cuaca belum sepenuhnya cerah. Faris berhenti di belakang mobil patroli. Aku langsung turun tanpa menunggu ia matikan mesin. Aku berlari ke pintu depan. Raka langsung membukakan, wajahnya pucat. Matanya sembab. Tangannya gemetar. Aku langsung bertanya, "Ada apa? Di mana Aira?" Raka menarik napas panjang. Dia hilang. Aku diam. Mendengar kata itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh duniamu runtuh. "Hilang? Maksud kamu, diculik?" Raka mengangguk. Guru TK bilang dia dijemput oleh orang yang mengaku keluarga. Mobil hitam. Plat palsu. CCTV cuma merekam bagian belakang. Belum bisa identifikasi. Aku rasakan dadaku sesak. Napasku tersengal-sengal. Aku duduk di kursi dekat meja makan, mencoba mengendalikan diri. Siapa yang bisa lakuin ini? Bisikku. Raka menjawab pelan. Mereka, jaringan Arman. Ini ancaman. Mereka mau Lina keluar dari persembunyian. Aku menatapnya. "Kamu yakin?" "Iya. Ini bukan kebetulan. Ini balasan." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku merasa gagal. Sebagai ibu, sebagai polisi, sebagai manusia. Aku ingin menangis, tapi air mata nggak keluar. Hanya rasa kosong yang mendominasi. Tim penyelidikan langsung dibentuk. Kantor pusat mengirim tim khusus pencarian anak hilang. Kami bekerja cepat, mengumpulkan semua data yang ada. Rekaman CCTV dari sekolah Aira, dari minimarket di dekat rumah, sampai pos satpam kompleks, tapi hasilnya nihil. Orang itu benar-benar tahu cara menghindari pengawasan. Aku duduk di ruang tamu sambil melihat foto Aira di layar HP. Senyumnya lebar, rambutnya acak-acakan habis bangun tidur. Itu foto terakhir yang kami ambil sebelum semua ini terjadi. Raka duduk di sebelahku. Kami tidak bicara. Suasana terasa berat. "Ini gara-gara aku," ujarku akhirnya. Raka menoleh. "Jangan bilang begitu. Aku yang bawa Lina pergi. Aku yang bikin mereka marah. Aku yang seharusnya melindungi Aira." Raka menggeleng. "Ini bukan cuma tentang kamu atau aku. Ini tentang sistem yang rusak. Tentang orang-orang yang percaya mereka bisa seenaknya melanggar hukum." Aku menatapnya. Kalau Aira enggak selamat, aku enggak akan pernah maafin diri sendiri. Raka diam sejenak, lalu berkata, "Kita cari dia. Sampai ketemu. Aku janji." Pukul 10 pagi, HP-ku berdering. Nomornya tidak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. "Intan?" Suara itu terdengar samar, seperti direkam atau disensor. "Iya, saya siapa?" "Kami punya anakmu. Kalau kamu mau lihat dia hidup, bawa Lina ke lokasi yang akan kami kirim. Sekarang." Aku menegang. "Kamu siapa?" Telepon langsung terputus. Aku menatap layar, napasku memburu. Pesan masuk 5 detik kemudian. Isinya alamat koordinat via Google Maps.
Raka langsung melihat layar itu. Kita harus laporkan ini ke tim. Aku enggak percaya mereka. Bisa jadi ini jebakan. Raka menghela napas. Kalau kita enggak ikuti prosedur, nanti malah kita yang dianggap melanggar. Aku menatapnya. Kita udah di luar prosedur sejak aku bawa Lina pergi. Sekarang prioritas utama adalah Aira. Bukan aturan. Raka menatapku lama. Lalu akhirnya mengangguk. Oke, kita pergi. Kamu bawa Lina, aku bawa tim cadangan. Tapi kalau ini jebakan kita harus siap. Aku mengangguk. Iya. 2 jam kemudian kami sampai di lokasi. Gudang tua di pinggiran kota. Tidak banyak aktivitas di sekitarnya. Hanya ada mobil hitam yang tertutup tirai. Aku turun dari mobil bersama Lina. Hatiku berdebar keras. Aku pegang tangannya. Kamu tenang ya. Aku di sini. Ia mengangguk. Wajahnya pucat. Kami berjalan mendekati mobil itu. Dari dalam, pintu belakang terbuka. Dan Aira duduk di dalam, menangis perlahan. Tapi tampak tidak terluka. Aku langsung menghampiri, memeluknya erat. Ara sayang. Mami di sini. Semua baik-baik aja. Ia menangis di bahuku. Mami, aku takut. Aku menenangkannya sambil meneteskan air mata juga. Lina berdiri di sampingku, melihat Aira dengan tatapan campur aduk, seperti ada penyesalan, rasa bersalah, dan harapan di dalamnya. Tiba-tiba, suara dari dalam gudang terdengar. Kalian aman, tapi jangan coba-coba main-main lagi. Aku menoleh. Di balik tirai gudang, seorang wanita muncul. Wajahnya familiar. Itu adalah salah satu pembantu Arman. Tapi dia tidak membawa senjata. Malah, ia menyerahkan sebuah tas pada kami. Ini semua informasi yang kamu butuhkan. Nama-nama, rekening, lokasi transaksi, semua. Aku terkejut. Kenapa kamu kasih ini? Wanita itu menatapku. Karena kamu berani. Dan karena saya juga punya anak. Saya enggak mau hidup seperti ini terus. Aku diam. Lina melangkah, maju. Kamu membantu mereka selama ini? Wanita itu mengangguk. Iya. Tapi setelah lihat kamu rela lari demi nyawa, lihat istri polisi ini melawan atasannya sendiri demi melindungi korban, saya sadar bahwa masih ada hal benar di dunia ini. Komentarnya, terima kasih. Ia hanya mengangguk, lalu pergi. Aku menatap tas itu. Aku tahu, ini bisa menjadi titik balik semua kasus ini. Dan lebih penting lagi, Aira selamat. Saat kami pulang, suasana di rumah berubah. Meskipun masih tegang, tapi ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Aira akhirnya tertidur di pangkuan Raka. Dia lelah. Tapi setidaknya dia di sini. Aku duduk di sebelahnya. Raka menatapku. Kamu benar, katanya pelan. Kadang, hal benar itu bukan cuma soal aturan, tapi tentang hati. Aku menatapnya. Kamu juga benar. Kita harus kerja sama, bukan saling benturan. Raka tersenyum tipis. Besok kita hadapi mereka. Dengan bukti ini. Aku mengangguk. Iya, kita akhiri semua ini. Kami duduk dalam diam, sambil mendengarkan napas Aira yang mulai tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, aku merasa punya harapan. Lagi harapan bahwa keadilan masih bisa menang, meski harus melalui badai yang terbesar. Aku duduk di ruang penyelidikan sambil menatap berkas-berkas yang baru saja kami kumpulkan dari tas misterius itu. Di dalamnya ada nama-nama anggota jaringan narkoba Arman Saputra, rekening bank yang digunakan untuk transaksi internasional, hingga lokasi persembunyian utama mereka di 3 kota besar. Ini semua bisa menjadi senjata pamungkas. Tapi aku masih belum percaya sepenuhnya. Dari mana wanita itu mendapatkan informasi ini? Apakah dia benar-benar ingin membantu atau ini cuma jebakan? Lain Raka duduk di sebelahku. Wajahnya lebih tenang dari kemarin, tapi matanya masih terlihat lelah. Kamu yakin ini bukan jebakan? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak tahu pasti, tapi kalau ini palsu, mereka pasti udah ambil Aira lagi.
Dan mereka nggak lakuin itu. Raka diam sejenak, lalu ia berkata, "Kalau ini asli, kita bisa bongkar semuanya, termasuk kompol Harry." Aku menatapnya. Nama itu membuat perutku mual. Aku ingat pesan dari atasannya Raka beberapa hari lalu. "Kamu gagal kontrol istri sendiri." Seolah-olah aku bukan manusia, hanya properti yang harus dikendalikan. Pagi itu, tim investigasi langsung memproses data dari dokumen-dokumen tersebut. Hasilnya cukup mengejutkan, rekening yang tercantum cocok dengan transaksi mencurigakan yang sudah dicatat unit reskrim selama 2 tahun terakhir. Bahkan, salah satu nomor rekening tercatat sebagai milik perusahaan impor milik Harry Tim Intelijen juga berhasil melacak keberadaan Arman Saputra. Ia sedang bersembunyi di sebuah villa mewah di daerah pegunungan, tak jauh dari kota tetangga. Operasi penangkapan langsung direncanakan. Tapi sebelum itu, aku harus bicara dulu dengan Lina. Lina duduk di ruang konseling, wajahnya tampak cemas. Aku tahu setelah apa yang terjadi kemarin, dia pasti merasa bersalah. "Apa kamu akan serahkan saya ke pengadilan?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Kenapa kamu bilang begitu?" Ia menunduk. Saya bagian dari mereka. Saya tinggal bersama Arman. Saya lihat banyak hal, tapi saya diam saja. Saya enggak berani bicara. Aku duduk di depannya. "Tapi kamu juga menyelamatkan Aira. Kamu bisa saja biarkan mereka bawa dia pergi. Tapi kamu malah membantunya keluar." Lina mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Saya cuma merasa kasihan. Dia anak kecil. Dia enggak pantas jadi alat ancaman." Aku tersenyum samar. "Itu artinya kamu punya hati. Dan itulah yang membuatmu beda dari mereka." Ia menarik napas panjang. Aku siap bicara. Semua yang saya tahu, saya akan ceritakan. Tapi tolong, jangan biarkan anak saya lahir dalam dunia seperti ini. Aku menatapnya lembut. "Janji." Setelah Lina memberikan kesaksian lengkap, kami langsung laporkan hasilnya ke tim operasi. Mereka langsung bergerak cepat. Penangkapan Arman Saputra dilakukan pagi-pagi sekali. Tim gabungan dari Reskrim dan BNN berhasil masuk ke villa tanpa perlawanan berarti. Arman dan beberapa orang penting dari jaringannya langsung dibawa ke markas untuk diperiksa. Kompol Harry juga langsung ditahan. Bukti dari dokumen rahasia itu cukup kuat untuk menjeratnya. Saat kabar itu sampai ke telingaku, aku merasa lega. Tapi lega itu bukan karena kemenangan. Ini lebih kerasa bahwa akhirnya keadilan bisa menemukan jalannya. Sore itu, aku pulang ke rumah. Raka sudah di sana, sedang menemani Aira main puzzle di lantai ruang tamu. Melihatku masuk, Aira langsung berlari ke arahku. "Mami, aku bikin gambar kupu-kupu." Aku jongkok, memeluknya erat. "Wah, hebat banget ya. Mami bangga sama kamu." Ia tersenyum lebar. "Nanti aku mau bikin lagi, tapi kupu-kupu warna-warni." Aku tertawa pelan. "Iya, besok kita bikin bareng." Raka duduk di sofa, memandangi kami. Wajahnya tenang, tapi matanya masih menyimpan beban. Setelah Aira tidur, kami duduk berdua di teras belakang. Udara malam agak dingin, tapi menyenangkan. "Kamu udah izin cuti?" tanyanya. "Iya, untuk beberapa hari. Biar bisa dampingin Lina selama proses persidangan." Raka mengangguk. "Dia akan jadi saksi kunci." "Iya, dan aku akan pastikan dia aman." Raka diam sejenak, lalu berkata, "Aku minta maaf." Aku menoleh. "Kenapa?" "Karena aku sempat marah. Karena aku pikir kamu melanggar aturan. Padahal, kamu cuma melakukan hal yang benar. Lebih benar daripada aturan itu sendiri." Aku tersenyum tipis. "Kamu juga melakukan hal yang benar. Kamu tetap menjaga profesimu. Meski kadang, itu membuat kamu ragu sama aku." Raka menatapku. "Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih percaya sama kamu. Karena aku tahu, kamu selalu punya cara sendiri untuk melindungi orang-orang yang layak dilindungi." Aku mengangguk. "Terima kasih." Kami duduk dalam diam, menikmati hening malam. Suara jangkrik terdengar dari sudut taman. Langit gelap penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Aku merasa damai. Esok paginya, aku menerima telepon dari wanita yang kemarin menyerahkan tas berisi dokumen. "Intan," ucapnya pelan. "Saya udah serahkan semua yang saya punya. Sekarang, saya ingin hidup normal. Saya ingin anak saya punya masa depan yang baik." Aku menatap HP. "Kamu aman. Kami akan pastikan itu." Ia diam sejenak. "Saya cuma mau bilang, terima kasih. Karena kamu, saya berani melawan. Karena kamu, saya percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini." Aku menarik napas. Justru kamulah yang memberiku harapan, bahwa orang-orang di dalam sistem bisa berubah, bahwa kita bisa melawan meski takut. Kami saling diam sejenak. Lalu ia berkata, "Sampai jumpa." Telepon terputus. Aku menatap layar HP, lalu menyimpannya kembali ke saku. Dunia ini memang masih penuh dengan kejahatan. Masih banyak bayangan gelap yang mengancam. Tapi selama masih ada orang yang berani melawan, selama masih ada korban yang berani bicara, selama masih ada polisi yang percaya pada hati nurani, keadilan masih punya tempat. Di sini, aku duduk di ruang sidang internal kepolisian. Suasana di dalam ruangan itu tegak. Di hadapan kami, aku, Raka, Lina, dan beberapa anggota tim penyelidikan, duduk 3 orang petinggi dari divisi profesi dan pengamanan. Mereka datang untuk mengevaluasi cara kami menangani kasus Arman Saputra. Bukan karena mereka peduli pada korban atau keadilan, tapi karena kami melanggar prosedur. "Saudari Intan," ujar salah satu petinggi, Kolonel Suryadi, dengan nada dingin. "Anda mengambil korban tanpa izin atasan. Anda membawanya ke tempat perlindungan tanpa koordinasi resmi. Ini jelas melanggar kode etik." Aku menatapnya lurus-lurus. "Iya, saya akui itu. Tapi saya juga menyelamatkan nyawa. Jika saya ikuti prosedur, Lina mungkin sudah mati. Dan anak saya juga bisa hilang selamanya." Raka duduk di sampingku. Ia tak banyak bicara, tapi aku tahu ia siap bersaksi kalau diminta. Kolonel Suryadi menatap catatannya sejenak. "Dan saudara Raka, kamu sebagai petugas reskrim, kenapa enggak langsung laporkan keberadaan Lina?" Raka menjawab tenang. "Karena saya percaya istri saya. Dia lebih dekat dengan korban. Dia tahu apa yang dibutuhkan korban. Saya memilih mendukungnya daripada membiarkan sistem menghancurkan segalanya." Beberapa detik hening. Lalu Kolonel Suryadi menutup buku catatannya. "Kalian berdua akan dikenai teguran tertulis. Tapi, atas rekomendasi Kapolda dan hasil investigasi independen, kalian tidak akan dikenai sanksi berat." Aku dan Raka saling pandang. "Kenapa?" tanyaku penasaran. Kolonel itu menghela napas. "Karena kalian berhasil mengungkap jaringan narkoba terbesar dalam 5 tahun terakhir. Karena kalian menemukan bukti korupsi di tingkat komandan senior. Dan karena kalian melakukan semua itu dengan integritas yang langka di institusi kita." Aku menarik napas lega. Sidang internal usai. Kami keluar dari ruangan, disambut oleh sinar matahari pagi yang hangat. Udara terasa lebih ringan. Lina sedang menunggu di luar. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. "Apa hasilnya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Kami aman. Kamu juga." Lina menghembuskan napas panjang. "Alhamdulillah," aku menepuk bahunya. "Kamu hebat. Kamu berani. Dan kamu layak hidup bebas." Ia mengangguk perlahan. "Aku udah bikin janji dengan yayasan. Aku akan serahkan bayiku ke keluarga baik. Aku cuma mau dia punya masa depan yang lebih baik." Aku menatapnya, lembut. Itu keputusan yang berat, tapi itu juga keputusan yang paling mulia. Sore itu, aku pulang ke rumah. Aira sedang main boneka di halaman belakang, sementara Raka sedang memasak nasi goreng. Aku duduk di kursi kayu tua di pojok teras, merasakan angin sore yang sepoi-sepoi. Raka keluar, membawa 2 piring nasi goreng. "Ini pesanan istri kesayangan," katanya sambil meletakkan 1 piring di mejaku. Aku tertawa pelan. "Kamu emang jago banget rayu-rayu." Dia duduk di sebelahku. "Aku serius.
Kamu hebat. Aku bangga sama kamu. Aku menatapnya. Kamu juga. Aku juga bangga sama kamu. Meski kadang kita beda pendapat, tapi kamu selalu ada di sana. Raka tersenyum tipis. Kita suami istri. Harus begitu. Kami makan dalam diam sejenak. Hanya suara sendok dan obrolan kecil Aira yang sedang bermain. Lalu Raka berkata pelan. Aku mikir, kita harus bikin sesuatu. Sesuatu yang bisa bantu korban lain. Aku mengernyit. Maksud kamu? Iya. Seperti pusat perlindungan. Tempat mereka bisa sembuh. Bukan cuma sekadar tempat aman, tapi juga tempat mereka bisa pulih secara mental, fisik, dan sosial. Aku diam sejenak. Lalu tersenyum. Ide bagus. Beberapa minggu kemudian, kami mulai merancang konsep pusat perlindungan tersebut. Kami bekerja sama dengan beberapa LSM lokal, yayasan hukum, dan dokter psikolog yang peduli pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami ajukan proposal ke Polda. Awalnya banyak penolakan dari birokrasi. Tapi setelah kami presentasikan data-data dampak dari kasus seperti Lina dan bagaimana sistem saat ini gagal melindungi mereka, akhirnya mulai ada dukungan. Kapolda baru, Irjen Dedi Prasetyo, memberikan lampu hijau. Ini langkah besar, katanya saat rapat terakhir. Kami butuh polisi yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat dalam hati. Kalian berdua telah membuktikannya. Aku dan Raka saling pandang. Senyum kami tak bisa disembunyikan. Pagi itu, aku dan Raka berdiri di depan sebuah bangunan, sederhana di pinggiran kota. Itu adalah gedung bekas posko pemilu yang kami renovasi menjadi pusat perlindungan sementara. Di sana, korban bisa datang, didengarkan, didampingi, dan dilindungi. Tidak hanya secara hukum, tapi juga secara jiwa. Lina datang hari itu. Ia membawa bunga kecil sebagai simbol permulaan baru. Terima kasih, katanya padaku. Karena kalian, saya bisa lihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Aku memeluknya. Justru kamulah yang mengajari kami tentang keberanian. Aku menatap ke arah Raka. Ia sedang berbicara dengan beberapa relawan, memberikan instruksi awal. Aku tahu, hidup kami masih akan menghadapi banyak tantangan. Masih ada tekanan, masih ada ancaman, masih ada sistem yang ingin mempertahankan ketidakadilan. Tapi, aku juga tahu, selama kami berdua tetap bersama, selama kami tetap percaya pada hati nurani, selama kami tetap berjuang demi yang benar, api keadilan itu belum padam. Justru, baru saja mulai menyala. Aku duduk di ruang kerjaku yang baru, kantor pusat perlindungan perempuan dan anak yang kami bangun bersama Raka. Di luar, pagi itu langit cerah. Burung-burung berkicau riang di atas pohon jambu belakang gedung. Udara masih segar, belum panas. Kami sudah mulai menerima korban pertama minggu ini. Seorang ibu muda bernama Siti, usia sekitar 25 tahun. Ia datang dengan luka lebam di pipi dan tangan gemetar. Aku menyambutnya dengan tenang, menawarkan air minum, lalu memulai sesi pendampingan seperti biasa. Tapi kali ini, rasanya beda. Aku bukan hanya polisi yang mencatat kasus. Aku juga bukan cuma petugas yang memberikan perlindungan sementara. Aku adalah orang yang bisa mereka percaya. Tempat mereka bisa mulai sembuh. Setelah sesi selesai, aku keluar ruangan dan melihat Raka sedang berbicara dengan beberapa relawan. Ia memakai baju santai hari ini, bukan seragam dinas. Katanya, dia izin setengah hari untuk bantu persiapan pelatihan staf lokal. Bagaimana tadi? Tanyanya begitu melihatku. Lumayan. Dia trauma berat, tapi mulai bisa bicara. Kita harus dampingi selama beberapa bulan, Raka mengangguk. Oke, kami siap bantu. Aku tersenyum. Kamu emang enggak pernah berhenti membantu, ya? Ia tertawa kecil. Bukan cuma kamu yang punya hati nurani. Beberapa hari setelah itu, kami diundang ke Polda untuk acara penghargaan internal. Bukan penghargaan biasa. Ini tentang kontribusi kami dalam penyelesaian kasus Arman Saputra dan pembongkaran jaringan narkoba internasional. Kapolda sendiri yang menyerahkan piagam penghargaan itu. Saudari Intan dan Saudara Raka. Ujarnya di depan semua anggota yang hadir.
Kalian telah menunjukkan bahwa integritas itu lebih besar dari tekanan institusi. Bahwa keadilan itu bukan cuma soal prosedur, tapi soal hati. Dan bahwa menjadi polisi bukan cuma tentang hukum, tapi juga tentang manusia. Aplaus riuh terdengar dari seluruh aula. Aku dan Raka saling pandang. Ada rasa haru di mataku. Kami naik ke panggung, menerima piagam itu, lalu kembali ke tempat duduk. Setelah acara selesai, banyak rekan yang datang memberi ucapan selamat, termasuk Mbak Dina, senior di unitku. "Aku bangga sama kamu, Intan," katanya, sambil tersenyum. "Kamu tunjukkan kalau kita bisa melawan sistem tanpa harus kehilangan diri sendiri." Aku membalas senyumnya. "Terima kasih, tanpa kalian, aku nggak akan bisa sampai di sini." Malam itu, kami pulang agak malam. Aira sudah tidur saat kami sampai. Raka langsung menuju dapur, mengambil air minum, sementara aku duduk di ruang tamu, melepas sepatu. "Masih capek?" tanyanya. Aku nggak capek, cuma merenung. Meremeh apa? Aku diam sejenak. Hidup kita, perjalanan kita, semua yang udah kita lalui. Aku cuma mikir, gimana kalau kita nggak nekat waktu itu? Gimana kalau kita ikuti aturan sepenuhnya? Mungkin Aira nggak akan selamat. Mungkin Lina udah mati. Mungkin semua ini nggak akan pernah terjadi. Raka duduk di sebelahku. Tapi kita nggak lakukan itu. Karena kita percaya pada hal yang benar. Bukan cuma yang aman. Aku menatapnya. "Kamu yakin kita melakukan hal yang benar?" Ia tersenyum tipis. "Iya. Karena hasilnya nyata. Orang-orang hidup karena kita berani. Itu yang penting." Aku menarik napas panjang. "Aku bersyukur kamu ada di sampingku." Raka balas menatapku. "Aku juga. Selamanya." Beberapa minggu berikutnya, kami fokus pada pembenahan internal pusat perlindungan. Kami rekrut beberapa psikolog, pekerja sosial, serta mantan korban yang ingin menjadi relawan. Lina juga sempat muncul lagi, meskipun ia tak tinggal lama. Ia hanya ingin memastikan bahwa bayinya dalam kondisi baik setelah diserahkan ke yayasan. Setelah itu, ia pamit. Ingin memulai hidup baru di luar kota. "Jika suatu hari kamu butuh bantuan, hubungi saya," katanya padaku saat pamitan. Aku memeluknya erat. "Jika suatu hari kamu ingin kembali, tempat ini selalu terbuka untukmu." Ia tersenyum. "Terima kasih untuk segalanya." Dan ia pergi. Pagi-pagi sekali, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini dari Yayasan Ananda. Bayi dari Lina lahir kemarin. Sehat. Jenis kelamin perempuan." Aku menarik napas lega. "Alhamdulillah. Terima kasih sudah kabari. Kami juga mau tanya, apakah ibu bersedia jadi salah satu wali dari bayi ini jika suatu hari dibutuhkan?" Aku diam sejenak, lalu jawab dengan pasti, "Iya, saya bersedia." Telepon berakhir dengan ucapan terima kasih dari pihak yayasan. Aku duduk di teras sambil menatap langit pagi yang mulai terang. Aku ingat kata-kata Lina waktu itu. "Saya cuma ingin anak saya punya masa depan yang baik." Aku tersenyum. Aku janji, itu akan terjadi. Beberapa bulan berlalu. Pusat perlindungan kami mulai dikenal. Banyak korban yang datang, mendapat pendampingan, dan akhirnya pulih. Beberapa dari mereka bahkan kembali sebagai relawan, membantu yang lain. Kami juga mulai bekerja sama dengan beberapa universitas untuk program magang mahasiswa psikologi dan hukum. Mereka bisa belajar langsung dari para korban, dari para penyintas, dari para pejuang keadilan. Dan yang paling penting, kami berhasil membuktikan bahwa keadilan itu bukan cuma milik kuasa, tapi juga milik hati yang berani. Suatu sore Raka dan aku pergi piknik ke Gunung Ciremai. Aira sangat senang. Ia asyik berlarian di rumput sambil mencari kupu-kupu. Kami duduk di bawah pohon tua, menikmati angin sepoi-sepoi dan pemandangan indah di depan mata. Aira datang menghampiri, membawa daun kering. "Ini buat papa dan mami," katanya sambil tersenyum. Aku ambil daun itu, lalu letakkan di genggamannya. "Simpan baik-baik, biar jadi kenang-kenangan." Ia mengangguk riang,
lalu lari lagi. Aku menatap Raka. Kita berhasil. Ia tersenyum. Belum selesai, tapi iya, kita berhasil mulai. Aku menarik napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Aku tahu dunia ini masih penuh dengan ketidakadilan. Masih ada bayangan gelap yang mengancam, masih ada sistem yang rusak. Tapi, aku juga tahu selama masih ada cinta, masih ada keberanian, masih ada hati yang peduli, ada harapan. Dan harapan itu adalah api yang tak akan pernah padam. Pagi itu, cuaca terasa lebih hangat dari biasanya. Aku duduk di teras belakang rumah sambil menyeruput teh hangat. Di tangan kiriku ada foto lama kami bertiga, Raka, Aira, dan aku, saat piknik pertama kali setelah kasus Arman Saputra selesai. Aira sedang bermain di halaman kecil bersama anjing peliharaannya, Kiko. Ia tertawa riang, rambutnya berkibar ditiup angin pagi. Wajahnya sudah kembali ceria seperti dulu. Meskipun pernah melewati masa kelam, ia berhasil bangkit. Dan itu membuat hatiku tenang. Raka datang membawa 2 piring nasi goreng dengan telur ceplok bentuk hati. Nasi goreng hati untuk istri kesayangan, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Masih inget ya? Iya. Ini bukan cuma sarapan. Ini simbol bahwa kita masih punya hati. Bahkan setelah semua yang kita lewati. Kami makan berdua, menikmati suasana pagi yang damai. Burung-burung berkicau riang, udara terasa segar, seperti mengingatkan bahwa hidup ini indah jika kita mau tetap percaya. Beberapa jam kemudian, kami sampai di pusat perlindungan. Hari ini adalah hari spesial, peresmian resmi gedung baru yang lebih besar dan representatif. Kami memang mulai dari tempat kecil, tapi semakin banyak korban yang datang dan kami butuh ruang yang lebih layak. Kapolda hadir sebagai pembicara utama. Selain itu, ada juga tokoh masyarakat, beberapa LSM, dan media lokal. Saudari Intan dan Saudara Raka, ujar Kapolda saat memberikan sambutan. Kalian telah membuktikan bahwa polisi bukan hanya alat negara, tapi juga pengayom, pelindung, dan penyambung suara bagi mereka yang tak punya suara. Aplaus riuh terdengar dari seluruh hadirin. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyapa kami, termasuk Lina. Ia datang dengan wajah lebih cerah, tidak lagi ketakutan. Ia bercerita bahwa ia sudah punya pekerjaan baru sebagai staf administrasi di salah satu yayasan pendidikan. Aku enggak akan pernah lupa apa yang kalian lakukan untukku, katanya sambil tersenyum. Dan aku senang bisa lihat bayiku baik-baik. Aku memeluknya erat. Justru kamu yang mengajarkan aku arti keberanian. Tanpa kamu, semua ini mungkin enggak akan pernah terjadi. Ia mengangguk. Aku doakan kalian selalu diberi kekuatan. Beberapa bulan setelah itu, Raka dan aku mulai menulis memoir tentang perjalanan hidup kami. Bukan untuk mencari nama atau popularitas, tapi agar bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin melawan ketidakadilan, meski harus menghadapi tekanan besar. Judulnya, Di Antara Tugas dan Darah. Isinya bukan cuma soal kasus Arman Saputra, tapi juga tentang bagaimana kami menjaga hubungan sebagai pasangan, sebagai orang tua, dan sebagai manusia yang percaya pada keadilan. Buku itu akhirnya terbit dan dibagikan secara gratis untuk para anggota kepolisian, relawan, dan korban yang ingin membacanya. Beberapa minggu setelah peluncuran, kami mendapat surat dari seorang polwan muda di daerah Sumatera. Terima kasih atas buku ini, saya merasa tidak sendirian. Saya juga sering menghadapi dilema antara aturan dan hati nurani. Tapi setelah membaca kisah ibu dan bapak, saya jadi percaya bahwa masih ada cara untuk tetap tegak meski dunia mencoba menjatuhkan kita. Aku meneteskan air mata saat membaca itu. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena harapan itu nyata. Dan karena cerita kami ternyata bisa menyentuh orang lain. Suatu sore, Aira duduk di pangkuan Raka sambil membuka buku catatannya. Papa, Mami, aku bikin sesuatu, katanya dengan senyum lebarnya. Kami berdua langsung penasaran. Ia membuka buku itu, dan di dalamnya ada gambar kami bertiga. Tapi yang menarik, kami digambar dengan sayap. Kenapa dikasih sayap? Tanyaku pelan.
Karena Papa dan Mami malaikatku, yang selalu melindungi aku dan orang lain. Aku dan Raka saling pandang, lalu memeluknya erat. Mami dan Papa cinta sama kamu, bisik Raka. Aku menambahkan, selamanya, waktu terus berjalan, pusat perlindungan, kami semakin dikenal. Banyak korban yang datang, banyak nyawa yang diselamatkan, banyak hati yang pulih. Kami tetap bekerja sebagai polisi, tetap bertugas. Tapi sekarang, kami tidak hanya melindungi dari balik seragam. Kami juga melindungi dari dalam hati. Dan yang paling penting, kami tetap menjadi keluarga. Harmonis, kuat, dan penuh makna. Pada suatu malam, aku dan Raka duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir kopi hangat. Langit gelap penuh bintang. Suara jangkrik terdengar dari sudut taman. "Kamu mikir apa?" tanyanya pelan. Aku diam sejenak. Aku mikir, gimana kalau kita nggak nekat waktu itu? Gagal menyelamatkan Aira. Gagal melindungi Lina. Gagal melawan sistem. Raka tersenyum tipis. Tapi kita berhasil. Karena kita percaya pada hal yang benar. Aku menatapnya. Dan karena kita punya satu sama lain, ia mengangguk. Iya, selamanya, kami duduk dalam diam menikmati hening malam, bukan dalam kesedihan, tapi dalam kedamaian. Dan di tengah keheningan itu, aku menyadari satu hal, bahwa hidup ini bukan cuma soal tugas, bukan cuma soal darah dan luka, tapi juga soal cinta, soal keberanian, dan soal warisan yang kita tinggalkan. Warisan yang tidak bisa dihitung dengan pangkat atau penghargaan, tapi dengan hati yang tetap peduli, dengan jiwa yang tetap berjuang, dan dengan tangan yang selalu terbuka untuk melindungi. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada dua pilihan, antara tugas atau hati, antara aturan atau kebenaran. Tapi kadang, justru dari pertarungan itulah, kita menemukan arti sebenarnya dari integritas dan cinta. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita Raka dan Intan. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua, bahwa menjadi manusia baik bukan berarti tak pernah goyah, tapi tetap bangkit meski diterpa badai. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dan yang paling penting, jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa.